Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap kalian di rumah masih sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi ini kakak ditemani loh. Ditemani siapa coba? Kevin. Siapa lagi? Dede. Oh, dan hari ini juga ditemani oleh Junior. Halo semuanya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan belajar sebuah lagu. Aku mau ikut Tuhan. Ayo bertepuk tangan. Ayo semuanya berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, Bukan karena bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Yuk katakan cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Ya, di sini siapa yang cinta Tuhan? Ya, kita semua cinta kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebentar lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu,
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita lipatkan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih terlebih atas nafas kehidupan yang Kau berikan bagi anak-anak Bapa. Terima kasih. Demikian juga pada pagi hari ini kami ingin bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau akan melihat setiap anak-anak-Mu pada saat hari ini Bapa. Engkau pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang suka berdoa? Saya. Tapi suka berdoa enggak? Ya. Suka ya. Mau pagi, mau malam, mau tidur, mau makan, kita semuanya harus berdoa. Yuk adik-adik, pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Ikuti kakak ya, ikuti gerakan kakak ya. Kami juga ikutin ya. Ayo adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. Kita adalah anak-anak yang tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo buatkan gerakan masing-masing ya. Belakangnya yang paling bagus dan paling lucu. Saat iblis menggodaku, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku
kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah online kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Gimana sekarang? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ikutan nyanyi kan? Ikut dong kak. Pintar, semuanya pintar. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan tentang doa. Apa itu doa? Apa itu doa? Doa itu ada yang bilang nafas orang percaya. Ada lagi yang bilang doa itu komunikasi dengan Allah. Pintar. Doa itu adalah nafas. Betul, doa itu adalah nafas orang percaya. Jadi, karena doa itu adalah nafas, berarti doa itu harus dilakukan terus menerus. Tidak boleh hanya seperlunya. Tidak boleh hanya seingatnya. Tidak boleh hanya sesekali. Doa itu harus dilakukan terus-menerus. Ya, harus selalu dilakukan. Ya, kalian juga nafas, selalu melakukan nafas kan setiap saat kalian bernafas. Nah, nafas rohani, nafas sebagai orang Kristen juga harus dilakukan terus-menerus dan harus selalu dilakukan. Yang kedua, tadi apa? Komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi juga harus ada lawan bicaranya, betul gak? Lawan komunikasinya, dengan siapa kita berkomunikasi. Tujuannya jelas. Dan ada isi dari yang dikomunikasikan. Selain itu, ada juga respon dari yang lawan bicara. Hal berdoa ini adalah hal yang penting. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit tentang hal berdoa. Yuk kita lihat dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita pelajari satu persatu. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, yang pertama, Yesus mengajarkan kita untuk berdoa
jangan seperti orang munafik. Artinya supaya dilihat orang. Kalau orang lihat, baru kita berdoa. Kalau nggak ada orang, ya males lah berdoa. Jangan ya, nggak boleh gitu ya. Jangan seperti orang munafik. Tetapi harus bagaimana? Ayat 6 Tuhan Yesus ajarkan gini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, disuruh apa? Disuruh sembunyi, disuruh masuk kamar, tutup pintu, berdoa di sana. Jadi Kak, kalau mau berdoa harus ke kamar? Enggak, maksudnya di tempat yang pribadi. Kita bisa berdoa sambil menunggu jam pelajaran selanjutnya misalnya, atau menunggu antrian misalnya. Di mana aja kita bisa berdoa. Ketika kita mandi juga kita bisa berdoa. Kan doa itu seperti nafas. Jadi setiap saat doa itu bisa dilakukan. Tapi jangan bentar-bentar tutup mata, lipat tangan, bentar-bentar tutup mata, lipat tangan, bentar-bentar tutup mata, lipat tangan. Doa itu yang penting adalah komunikasi kita dengan Allah. Roh kita berkomunikasi dengan roh Allah. Ya, tutup mata, lipat tangan itu juga bagus untuk menjaga daging kita, menjaga tubuh kita bahwa kita sedang bersikap doa. Tapi yang penting lagi adalah hati kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan munafik, jangan hanya ingin dilihat orang, kita berdoa. Ya, itu yang pertama. Jangan seperti orang munafik. Kita lihat yang kedua. Yang kedua ada di ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Yang kedua, Tuhan Yesus ajarkan untuk berdoa tidak bertele-tele. Maksudnya tidak seperti orang baca puisi gitu. Ingat ya, doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Jadi kita ngobrol dengan Allah. Ya, gimana rasanya kalau kalian ngobrol dengan orang yang bertele-tele ceritanya? Yang gak ngerti ceritanya kemana. Kenapa kita gak boleh berdoa bertele-tele kepada Allah? Karena ayat selanjutnya menjawab. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, jadi sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu kita mau minta apa. Jadi buat apakah kita berdoa? Kan Tuhan sudah tahu. Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Allah. Tuhan mau kita meminta kepada Allah. Orang tua kita sudah tahu belum kalau kita memerlukan segala sesuatu? Sudah tahu. Tapi kita tetap minta kan sama orang tua kita? Nah, dalam kita berdoa meminta kepada Bapa, kepada Allah, itu juga ada pelajaran yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang mau Tuhan Yesus ajarkan bagaimana caranya berdoa. Dari meminta kepada Allah, itu Allah melihat iman kita. Kalau kita percaya kepada Bapa, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan meminta kepada Bapa, kepada Yesus apa yang kita perlukan itu. Kalau kita tidak beriman kepada Bapa, kita tidak akan meminta kepada Bapa. Kalau kita tidak percaya kepada Bapa, kita tidak akan berdoa kepada Bapa. Kita tidak akan meminta apapun dari Bapa. Benar gak? Kalau kita tidak yakin Tuhan akan dapat mengabulkan doa kita, permohonan kita, keinginan kita, kita tidak akan berdoa kepada Allah. Dan Allah mau mengabulkannya, asalkan itu sesuai dengan kehendak Allah, asalkan itu sejalan dengan firman Allah, tidak bertentangan dengan firman Allah. Dan itu Allah tahu kita memang memerlukannya. Allah pasti akan menjawab, akan memberikan jawabannya. Nah, yang kedua, dari kita meminta kepada Allah, itu kita belajar apa? Kita belajar ketekunan. Doa itu harus disertai dengan iman
dan ketekunan. Kalau kita yakin apa yang kita doakan itu sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita doakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, doakanlah itu dengan tekun. Karena Tuhan mau mengabulkan doa yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ingat ceritanya Hana waktu ketika dia meminta anak, dia tekun berdoa sampai doanya itu tidak ada kata-katanya, sampai Hana dikira sedang mabuk oleh Imam Eli. Hana itu berdoa dengan sangat tekun, dan Tuhan akhirnya menjawabnya. Tuhan memberikan Hana anak laki-laki bernama Samuel. Dia menjadi hakim bagi bangsa Israel. Ya, jadi dalam berdoa kita perlu beriman. Dalam berdoa juga kita perlu tekun. Dan satu lagi, dalam berdoa kita harus bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguhkah kita memerlukan itu? Sungguh-sungguhkah kita menginginkan itu? Misalnya kita menginginkan surga. Sungguh-sungguhkah kita benar-benar menginginkan surga? Atau ya kalau dapat ya syukur, kalau enggak juga ya udahlah, enggak apa-apa. Gitu gak? Tuhan mau enggak kita masuk surga? Mau. Jadi kalau kita minta, Tuhan aku mau masuk surga, Tuhan akan mengabulkan enggak? Pasti akan mengabulkan. Tinggal kitanya, apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita hidup dengan di atas rel yang menuju ke surga atau tidak? Nah, selanjutnya di Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu Tuhan mengajarkan bagaimana kita berdoa. Ya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Jangan seperti orang munafik, jangan bertele-tele, berdoalah dengan iman, berdoalah dengan tekun, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ada 5 poin. Nah, selain itu, selain Tuhan Yesus memberikan cara untuk berdoa itu seperti apa, Tuhan Yesus juga memberikan tips-tips bagaimana caranya agar doa itu terkabul. Di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Yuk, kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Nah, ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Minta, cari, dan ketuk. Dengan meminta, kita akan diberi. Dengan mencari, kita akan mendapat. Dengan mengetok, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Nah, tapi dengan cara 5 poin tadi. Tidak munafik, tidak bertele-tele, dengan iman, dengan tekun, dan dengan bersungguh-sungguh. Tuhan jamin Tuhan akan memberi. Tuhan jamin kita akan menerima, dan Tuhan jamin kita akan dibukakan pintu bagi doa-doa kita, asalkan kita berdoa dengan cara yang benar, yaitu dengan tidak munafik, dengan tidak bertele-tele, dengan iman, dengan tekun, dan dengan bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ayat 9 sampai 11 mengatakan apa? Dari Matius 7 ayat 9 sampai 11.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dia adalah Bapa yang baik, yang pasti akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta. Meminta dengan bersungguh-sungguh, meminta dengan iman, meminta dengan tekun. Mana ada coba orang tua kalian memberi kalian ular ketika kalian meminta ikan? Ada nggak? Nggak ada. Atau kalian meminta ular dan diberikan ular? Ada nggak? Nggak ada juga. Jadi kalau orang tua kita saja memberikan kita yang terbaik kepada kita, apalagi Bapa di sorga pasti memberikan yang terbaik juga bagi kita. Bapa di sorga tidak akan memberikan yang membahayakan bagi kita. Kalau kita minta kepada orang tua kita, Bapak, aku minta kendaraan, aku minta motor, akan dikasih nggak? Ya nggak akan dikasih, karena umur kalian belum cukup untuk mengendarai kendaraan. Nah, begitu juga Tuhan. Kalau kita minta sesuatu yang akan membahayakan kita, Tuhan tidak akan mengabulkannya. Jawaban doa itu ada 3. Ada ya, tidak, dan tunggu. Ya, tidak, dan tunggu. Bisa ya, Tuhan memberikan sesuai apa yang diminta oleh kita, karena memang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, dan waktunya sudah tepat. Ada juga yang tidak, bukan karena Tuhan jahat, bukan Tuhan gak sayang sama kita, tetapi justru karena Tuhan sayang sekali sama kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita minta itu akan membahayakan kita, jadi gak Tuhan kasih. Atau tunggu, karena apa yang kita minta belum waktunya untuk Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada 3 jawaban yang Tuhan berikan: ya, tidak, atau tunggu. Jadi Tuhan selalu menjawab apa yang kita doakan. Tuhan selalu mendengar apa yang kita doakan. Jadi jangan berputus asa kalau doa kita seperti tidak dijawab, seperti tidak didengar. Mungkin doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi mungkin juga Tuhan menunggu, melihat ketekunan kita, kesungguhan kita. Jadi tetaplah berdoa dengan tekun. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Jadi selalu berdoa. Doa itu adalah nafas. Nafas itu harus dilakukan setiap saat. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Dan Tuhan Yesus ajarkan kepada kita 5 cara berdoa. Yang pertama, jangan seperti orang munafik. Yang kedua, jangan dengan kata-kata yang bertele-tele. Yang ketiga, berdoalah dengan iman. Yang keempat, berdoa dengan tekun. Yang kelima, berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke? Ada 5 hal dalam kita berdoa. Nah, ayat hafalannya di Matius 7 ayat 7. Ingat ya, gampang ya. Matius 7 ayat 7. Isinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ingat 3 hal ini, minta, cari, ketok. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa ya? Bisa dong. Nah, sekarang kita mau berdoa. Yuk, semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini tentang bagaimana caranya kami berdoa. Tuhan, kami tidak mau lagi berdoa seperti orang munafik. Kami tidak mau lagi berdoa dengan kata-kata yang bertele-tele. Tuhan, kami mau berdoa dengan iman. Kami mau berdoa dengan tekun, dan kami mau berdoa dengan bersungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, inilah cara yang benar untuk berdoa.
yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan kalau kami berdoa selama ini dengan cara yang salah. Tapi kami hari ini sudah belajar bagaimana caranya kami berdoa, dan kami mau berdoa dengan cara yang benar. Tuhan Yesus yang menolong kami, Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, memberkati juga sekolah kami, memberkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.